Selamat datang di X Undercover. Channel ini merupakan perbincangan antara Dr. Jaya dan Pak Franky yang bertujuan untuk edukasi serta menceritakan pengalaman Dr. Jaya sebagai ahli forensik dan patologi. Sekedar informasi terkait jadwal tayang X Undercover yang akan tayang setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat. Maka dari itu, untuk mendukung channel ini agar selalu memberikan tayangan yang informatif dan edukatif, kalian bisa dukung kami dengan cara like, comment, subscribe, dan share. Dan selamat menonton! Bruxisme itu loh Franky. Bruxisme itu adalah orang yang suka menggetak-getakan gigi. Namanya awake bruxisme. Ada yang sleep keretak-keretakan gigi. Oke, kita lanjut dok. Ya, tadi kan udah diganjel, tapi dokter belum kumur-kumur. Kan kita barusan tadi ngasih asam ke dalam mulut kita, gigi kita. Iya. Di dalam tadi kan kita makan jambu air. Iya. Jambu air kan pasti ada unsur gula dan asamnya juga dok. Ya. Tapi dikit lah. Yang gulanya banyak itu apa tau nggak? Semangka Franky. Tebu. Walaupun airnya banyak. Tebu ya. Jadi artinya sama, orang lain juga sama dok, punya pembenaran diri kayak dokter Jaya. Nah terus dok, jadi kita lanjut, kita mau ngebahas masalah tadi yang kretek. Ya. Padahal itu bukan chiropractic. Enggak, itu yang begituan itu saya sih tahu bener, karena itu istri saya kayak gitu Franky. Dia nggak berasa, dia sendiri nggak berasa lagi tidur, tiba-tiba kertek, ada apa begitu, dia ternyata dia menggeser-geserin giginya di atas sama di bawah. Terus, jadi dokter Jaya antisipasinya apa? Diapain? Saya sih nggak tahu gitu ya. Kalau saya sih. Kalau sekarang dok kan udah tahu nih istrinya suka begitu, dokter Jaya apain? Kirim ke dokter gigi. Cuman gitu doang dok? Kirim ke dokter. Ya iyalah. Soalnya saya kesian habis begitu, kenapa? Giginya daripada rusak di depannya Franky. Jadi aus di depannya tuh karena gitu aus. Jadi akhirnya sama dokter gigi dikasih itu mouthguard. Nah itu baru saya mau bilang, ada cara yang lebih murah. Kalau usah ke dokter gigi dong. Lihat aja tuh kalau petinju mau masuk bertanding. Ya, tapi dikasih kalau yang mouthguard kan? itu kagak enak. Yang petinju itu kan kayak styrofoam kayak begituan ya, model-model kayak gitu ya. Keras tuh dok. Keras. Karena fungsinya dia kan untuk menahan gempuran. Kalau empuk mah jebol giginya. Ya, tapi kesian lah kalau tidur dia dibegituin. Udah. Kalau mouthguardnya yang dari dokter itu bentuknya kayak gigi, kayak dari plastik gitu ya. Jadi disarungin atas bawah gitu. Jadi dia nggak bisa gesek gitu loh. Kalau pakai mouthguard yang buat petinju, abis dikasih mouthguard dikasih lakban, nggak lepas udah. Begitu bangun, tega lo ya sama gue digituin. Oke dok, jadi apa tadi istilahnya dok yang kertak tapi bukan tulang? Bruxisme. Jadi gini, karena kalau giginya orang Indonesia ya, ujung sama ujung itu jadi satu, sehingga kalau ketemu, dia ketemu. Nah jadi kalau dia ngegesek lama-lama permukaannya tuh aus. Nah akhirnya bisa jadi rusak gigi bagian depan. Dan ternyata begini, belakangan saya pikir kenapa dia begitu? Oh ternyata turunan Franky. Istri saya, kakaknya 2 orang laki, begitu juga giginya rusak juga. Jadi diferensial tuh dok ya. Nah, turunan kan diferensial. Kalau dia punya nyari aslinya, kita integralin. Jadi itu ada faktor turunan. Katanya konon tuh ada juga masalah psikologis. Orangnya stresan. Wah, ngadepin dokter Jaya stres dia. Nah dia tuh ada yang 2 Franky, model begituan. Ada yang di siang hari juga begitu, ada yang tanpa sadar di malam hari doang. Namanya awake bruxisme, kalau yang itu sleep bruxisme. Yang kebanyakan orang kalau yang sleep itu dia nggak pernah sadar. Taunya pasangannya yang tahu. Nah, bruxisme ini dok, kan gini, saya perhatikan saya punya kenalan di kompleks ini yang suka bantuin saya bersih-bersih rumah segala macam ya. Dia secara nggak sadar atau dia sadar tuh seperti orang ngunyah. Iya. Kretek. Nggak sampai kretek, tapi iya, ada yang sampai bunyi, ada yang enggak. Tapi itu bruxisme. Tapi terus dia gitu. Kebiasaan. Rahangnya selalu bekerja, rahang bawahnya tuh dok. Betul kan rahang bawah dok ya? Kalau rahang atas bekerja aneh.
Nah, jadi itu kenapa penyakit itu? Itu sejenis penyakit. Kebiasaan tapi yang bisa merusak gigi. Kebiasaan buruk tuh dok ya. Dan itu kejadian cukup sering antara 10-18% dari populasi. Gede dok. Gede. Nah itu kadang-kadang kita temukan juga pada anak kecil. Pada waktu giginya numbuh. Nah remaja dia hilang. Nah kalau dewasa dia bisa lanjut lagi. Sebentar dok. Yang disebut bruxisme ini pada waktu mencari angka 10-18% ini tidak termasuk yang orang kedinginan kan dok? Enggak, bukan. Karena orang kedinginan kan bisa seperti tadi. Ya, germetak, tapi kalau yang kedinginan mah dua-dua pihak dak gitu. Gitu kan? Gitu. Kalau kita ke tempat dingin kan bisa seperti tadi dok. Itu enggak ya? Bukan seperti itu ya gejalanya ya. Tapi ini dalam kondisi cuaca normal, dia melakukan gerakan-gerakan yang nggak kekontrol. Ya, itu nggak kekontrol ya. Ya, jadi permukaan gigi sama gigi itu saling beradu. Kadang-kadang cuman beradu doang, kadang-kadang sampai mengeluarkan suara yang cukup mengganggu orang sekitar juga sebenarnya. Kalau yang sadar itu biasanya sih ya berhubungan dengan soal emosi. Dia lagi gelisah, lagi apa gitu loh. Dan itu kebiasaan juga. Jadi dokter aja sebutin bruxisme awake sama bruxisme sleep. Dua-dua ini bisa nggak dilakukan oleh satu orang yang sama? Bisa. Tapi biasanya cuman salah satu. Iya. Yang lebih banyak sleep. Itu kejadian yang sleep. Jadi orang dia sendiri juga tidak tahu begitu. Nanti yang tahu dokter gigi bilang kamu itu ya suka geretek ya. Nah, itu ditanya sama suami gue geretek iya gitu. Ini kelakuan seperti ini dok dimulai dari kecil ataukah kan tadi dokter bilang itu genetik? Genetik. Kadang-kadang dia waktu kecil, waktu perkembangan gigi dia ada seperti itu. Sudah mulai dari kecil. Tapi bisa aja biasanya dia bisa hilang sendiri. Bisa aja munculnya dewasa nih dok ya. Iya. Nah, yang paling sering sih umurnya 20 sampai 40-an. 20 sampai 40-an. Yang paling sering begituan. Kadang-kadang dia masih melanjut ke belakang. Tapi maksudnya gini, kadang-kadang saking dia begitu tuh tanpa sadar kan dia waktu dia geretek gitu ya. Itu dia kan ototnya bekerja. Kadang-kadang dia suka ada keluhan nyeri nggak enak di pipi, di apa gitu. Nah, gereteknya itu lama nggak dia punya ininya dok? Bisa lama. Bisa sampai jam-jaman? Bisa sampai mengganggu tidur. Jadi tidurnya nggak pernah terlalu lelap jadinya. Jadi kalau sampai begitu kadang-kadang dia pagi-pagi begitu bangun dia pusing kepalanya. Pusing kepalanya. Karena nggak cukup bagus tidurnya. Iya, karena dia jadi nggak begitu dalam tidurnya. Terus kadang-kadang kuping suka sakit, pipi gitu loh. Jadi seperti itu. Tapi yang paling parah nanti adalah giginya rusak nanti. Jadi di hari tuanya nanti giginya jadi pada rusak. Di keluarga istri dokter Jaya, selain istri dokter Jaya siapa lagi? Kakaknya 2. Satu adiknya, satu kakaknya. Wanita laki. Mereka begitu karena dokter giginya bilang, kamu itu sekeluarga berarti dia bilang gitu. Yang lainnya saya nggak tahu yang keluarga yang lain, tapi dan gitu. Ini gejala seperti ini nggak pandang bulu ya, laki perempuan sama aja bisa ya. Iya. Dan nggak disadari, kadang-kadang penyakit juga. Nggak dianggap sebagai penyakit, tapi tetap itu mengakibatkan penyakit. Iya, karena rusak kan, ada kerusakan ya. Jangka panjang kebayangan nggak kalau sekarang kalau udah umur di atas 50 tahun berarti udah sekian puluh tahun tuh geretak-geretak gitu, lama-lama gigi juga benda keras begitu kan bisa hancur juga. Nah, dok, ini otak saya mulai rada pinter dikit nih nanyanya. Kan segala sesuatu kan mesti kita pelajarin dok ya. Taruhlah ini genetik. Tapi emang dia bisa muncul tanpa pemicu? Yang bisa memicu dia itu sebenarnya bisa stres. Salah satu pemicu yang dia membuat dia lebih itu adalah stres. Orangnya lagi terlalu ambisi, stres, banyak pikiran gitu. Jadi dipengaruhi sama pikiran yang istilahnya terus berjalan nih dok. Ya. Kesimpulan saya dok ya. Jadi artinya kalau kita kasih dia obat penenang, mungkin kalau dasarnya itu bisa memperbaiki. Dokter coba aja ke istri dokter. Salah satu masalah juga kalau infeksi kuping juga bisa begitu. Ada masalah pada kuping, ada masalah pada asam lambung, itu juga bisa memicu. Jadi
Ada banyak hal, jadi makanya harus ke dokter kalau gitu. Terutama kalau sampai dia sampai sakit kepala melulu, pegel-pegel di pipi, di apa segala macam, berarti dia udah ada gangguan. Apalagi kalau sampai giginya rusak di depannya. Nah, dokter kan tadi bilangnya ini harus diperiksakan ke dokter. Dokter THT kah, dokter gigi atau dokter umum? Gigi. Kenapa ke dokter gigi? Padahal kan ada dia dari sini mungkin. Nah, yang jelas kelainannya di gigi dulu. Kelainannya di gigi. Nanti urusan dokter gigi mau di over kemana kalau dia pikir ada dugaan kemana. Jadi kalau si dokter gigi rasanya, nah ini mah kemarin kasus kayak gini gara-gara kupingnya nih budak gitu kan ya. Iya. Bukan budak apa? Iya, ada gangguan pada ada kuping, gangguan infeksi. Ya. Oke, jadi pertama bukan ke dokter umum tapi ke dokter gigi. Ya. Nah, tadi dokter Jaya sebutin dia bisa hilang sendiri ini, Dok. Dia hilang sendiri kalau dia tiba-tiba dia ya udah jadi sekarang udah nggak stresan lagi dan dia udah santai hidupnya senang-senang gitu-gitu ya. Banyak berdoa lah, Dok ya. Iya. Nah, sekarang gini, sebenarnya kita belum selesai itu dengan masalah yang apa yang bisa ngerusak gigi. Yang tadi habisnya perut saya udah keburu lapar. Ya, apalagi piercing pada lidah. Ada orang yang seneng lidahnya tuh dikasih logam. Tindik. Tindiknya biasanya bedul tuh. Kenapa itu nggak bisa merusak gigi? Ya, artinya terjadi benturan gitu kan antara benda keras sama benda dan keras. Orang yang begitu sering mempermainkan bundelannya gitu kan, karena digesek-gesekin ke giginya lah segala macam. Itu satu. Yang kedua bisa memicu infeksi. Kan tuh ada luka di situ. Nggak, sebenarnya piercing. Sarang kuman. Piercing itu manfaatnya apa sih, Dok? Enggak, supaya beda. Kan setiap orang perlu merasa dirinya unik. Ada sesuatu yang unik kan. Jadi kadang-kadang orang mau unik dalam hal, dia pintar, dia terlalu nakal, dia terlalu cakep gitu. Kalau nggak ada yang kelebihannya, dia akan tunjukkan sesuatu yang bisa ditunjukin gitu. Berarti saya lo nggak punya, gue punya gitu. Berarti saya nggak perlu lagi tuh, Dok. Udah ada yang unik. Nggak, piercing itu nggak bagus. Oh gitu. Jadi piercing itu cuma buat jati diri lah, Dok ya. Iya, tapi orang suka, dan itu jangan sampai nggak sakit lah, Frank. Itu masih ditusuk kan dia punya lidahnya. Tanya Fitri, Dok. Fitri, ada piercingnya nggak? Nggak ada Pak di lidah. Ada di pusat. Di kuping doang. Oh, itu mah bukan piercing yang aneh, itu mah saya punya anak juga yang Di perempuan. pusat ada kan? Nggak ada. Nggak ya, yakin? Nggak. Oh. Ya udah aman lah dia. Nah, jadi piercing yang dilakukan di sini dan itu kemudian diisi sama benda keras itu juga bikin gigi rusak. Iya, bikin gigi rusak, bisa memicu infeksi. Karena itu jadi sarang kuman di situ. Jadi mendingan nggak usah diapa-apain lah ya. Ya. Kalau karena memang bukan di situ tempatnya. Kalau di kuping ini kalau satu biji nggak apa-apa, tapi kalau banyak-banyak juga sama aja. Ada yang deret tuh, Dok, dari sini sampai ke sini nih. Saya pernah lihat kok dari sini sampai ke sini nih. Ya kecuali kalau yang budaya ya. Yang budaya kan ada sengaja tuh kupingnya digedein kayak orang Dayak. Atau orang yang di Myanmar itu yang di lehernya dikasih gelang itu loh. Itu kan budaya, bukan. Kalau yang ini kan karena dia kan beli berliannya tuh itu kebanyakan. Kalau ditaruh di tempat lain kan susah. Kalau sini kan enak. Nggak kelihatan, bukan susah. Kalau itu kan sampai kelihatan orang. Oke. Nah, apalagi Franky, tusuk gigi. Nggak bagus tusuk gigi, Franky. Ya, kemarin saya disuruh beli itu, Dok, untuk ngeluarin kotoran dengan cara disemprotin pakai air. Katanya itu lebih bagus. Ya. Cuman susah makainya. Ya, aur-auran kan. Bukan hanya aur-auran. Pertama ya, saya kan orangnya pemalas. Sering lupa charge. Begitu disemprotin nggak ada tenaganya. Jadi harus selalu di-charge. Kedua, nggak praktis ya. Jadi akhirnya saya pakai kalau di rumah aja gitu kan. Oke, jadi tusuk gigi. Tusuk gigi karena kenapa? Bikin Kan rongga. sebenarnya antara sela gigi itu, selanya kecil, emang tujuannya untuk ngilangin makanan yang keselip kan. Tapi digituin lama-lama kita tuh membuat rongga itu makin besar. Dan kadang-kadang kegiatan itu tuh merusak email dan merusak dentin. Giginya jadi rusak. Jadi lebih baik pakai apa?
Floss. Floss juga katanya nggak bagus, Dok. Floss lebih bagus. Iya. Dia lebih bersih dan lebih bagus. Cuman banyak orang nggak bisa pakai floss. Nah, floss juga kan ada 2, floss yang fix, udah ada bentuknya kayak segini gini. Ya. Satu lagi pakai. Ya. Gitu. Nah itu harus latihan. Jadi orang harus latihan itu. Itu lebih bagus daripada tusuk gigi. Tapi sekarang kalau menurut saya masih lebih bagus karena kenapa? Ada beberapa orang yang bikin tusuk gigi itu bukan dari bambu. Tetapi yang dari plastik yang halus sekali gitu loh. Jadi itu dia lebih halus. Yang bengkok gitu kan. Nah itu yang ujungnya satu tusuk gigi, satunya flossnya. Enggak, ada juga yang seperti kayak tusuk gigi. Tapi dia tuh halus sekali. Jadi dia nggak gini nih rongga. Nggak membuat rongga. Ya, terus apa lagi, Dok? Buat kesehatan gigi nih. Jangan satu lagi, kalau sikat gigi nggak boleh keras-keras. Tadi kan kurang sikat gigi. Termasuk pemilihan sikat giginya nih, Dok ya? Ya. Sikat giginya ini soal tenaganya nih. Sikat giginya udah benar. Tenaganya sikat gigi terlalu keras. Asik itu, Dok. Itu yang terjadi apa? Gigi itu bisa jadi rusak permukaannya. Terus gigi kan sama gusi kan ada dipegang sama gusi tuh. Karena saking kerasnya kemudian gusinya naik ke atas lagi. Giginya makin panjang. Gusinya naik. Bisa cedera pada gusi. Saya sikat gigi aja ketahuan tuh model arah saya sikatnya gimana sama dokter gigi mah. Jadi setiap kali saya ke dokter gigi tuh diingetin lagi. Enggak, kadang salah, kadang benar. Jadi ketahuan mana yang masih belum rapi gitu. Jadi ternyata menimbulkan jejak ya. Kejahatan kita dalam mulut ini. Dan kita sikat gigi benar apa enggak sama dokter bisa dicek. Itu ada sejenis kayak larutan. Isu kumur-kumur, terus kita suruh sikat gigi. Begitu lihat gigi kita yang nggak kesikat, yang nggak bersih, warna merah Franky. Di situ gak bersih itu, kamu salah sikat giginya, diajarin lagi gitu. Jadi sikat gigi itu mesti belajar Franky. Belajar yang benar dari dokter gigi ya, jangan lupa pergi ke dokter gigi. Sekarang lagi banyak dokter gigi sibuk sih, Dok, jadi belum banyak yang membantu ngomong di sini, Dok. Ntar kapan-kapan mudah-mudahan. Ya enggak, tapi kalau sikat gigi yang paling bermasalah adalah sikat gigi terlalu keras, terlalu bersemangat sikat gigi sampai giginya pada gusinya pada naik semua. Pada luka, kadang-kadang sariawan dan segala macam. Ya, saya pernah dinasihatin katanya gusinya itu fungsinya supaya jangan sampai ada kotoran masuk ke celah. Fungsi gusi itu harus turun ke dalam, ke bawah. Iya, jangan dinaikin. Oke, terus apa lagi, Dok? Yang tindakan-tindakan yang merugikan kita? Ya, sikat gigi yang benar. Ya gitu, terus? Gimana caranya sikat gigi yang benar? Yang kamu tahu? Ada perbedaan waktu kecil dan sekarang. Ya, apa tuh? Waktu masih kecil itu diajarin tuh gosoknya horizontal. Ingat kan, Dok? Iklan pasta gigi, ada gigi palsu di sini, gigi bohongan tuh. Begini. Ternyata sekarang sikat gigi yang benar itu dari atas ke bawah. Ya. Oh, saya mah praktekin gini udah pasti jelasin ke dokternya pasti bisa. Soalnya saya diajarin terus kalau ke dokter gigi nih dari atas ke bawah gitu. Kalau yang gigi atas. Oh, dari bawah ke atas. Yang dari gitu. bawah? Ya. Dari bawah ke atas. Problemnya adalah saya kesulitan dengan tangan saya. Saya posisi yang baliknya gini seringkali nggak ada, agak susah, kaku. Bukan, saya kaku. Jadi makanya dokter gigi Melani sering bilang bagian belakang saya sini kurang bersih. Akhirnya sekarang saya latihan keras nih, Dok. Bagaimana caranya supaya bisa bersihin? Ya mudah-mudahan nanti kalau kesana lagi udah benar deh. Gitu. Karena itu nggak tahu, mungkin karena nggak dilatih kali ya tangan saya. Iya, jadi latihnya tuh biasa yang enak-enak aja, yang gampang-gampang gitu ya. Yang sininya baliknya ini sering susah. Enggak, saya nggak suka, tapi sering gitu. Tapi yang bawah ya udah, sekarang sih udah ada benar. Karena dulu kan ada misinformasi, salah. Mestinya tidak horizontal tapi justru dan vertikal. Dan itu tidak diajarkan, Franky. Diajarin sama dokter gigi.
gitu. Ya, kebetulan kamu ke dokter gigi, orang-orang nggak ke dokter gigi. Biasanya diajarkan di anak SD. Ya saya terusin dari dokter gigi, saya terusin tadi informasi kepada yang dengar di sini, gitu. Belum ke situ dulu, Frankie. Sekarang nih pemilihan sikat gigi yang benar. Sikat gigi yang benar, yang ada bulunya. Ya, oke, ya jelas kalau sikat gigi kalau nggak ada bulu juga kan sikat, namanya batang gigi. Batang sikat gigi. Ya, sikat gigi ada banyak. Ada yang soft medium, ada medium. Tergantung daripada. Sorry kok jadi saya banyak ngomong nih dok. Iya, memang iya. Lagi ngetes, lagi ujian nih. Karena saya sering ke dokter gigi. Jadi kalau menurut dokter gigi yang sering merawat gigi saya itu bilang tergantung daripada gusi kita. Kalau gusi kitanya kuat, ya nggak apa-apa mungkin medium. Tapi kalau gusi kita yang, saya kan sering kali gosok gigi aja berdarah. Nah ya itu karena terlalu keras. Bukan, pemilihan sikat giginya yang kurang benar. Saya harus pakai yang soft. Gitu dong. Ya itu harus lebih yang soft atau yang middle, jangan medium. yang keras. Ya. Yang kedua, ujungnya harus sempit. Supaya apa? Supaya bisa masuk ke sela-sela, Frankie. Kalau yang gede nggak bisa masuk, nggak, yang bagian belakang nggak kena. Jadi yang ketiga, gagangnya harus panjang, Frankie. Jangan pakai sikat gigi anak kecil. Berarti sikat gigi yang dikasih di hotel nggak benar dong? Nggak. Atau sikat gigi di pesawat tuh dok? Ya kurang benar. Kan kalau kita naik buat anak-anak pesawat kan itu. terbang, enggak. Buat orang dewasa dikasih sama. Iya enggak, tapi itu yang buat anak-anak dikasih ke dewasa sama dia. Kita kalau naik pesawat terbang, seringkali kan kalau kita sampai malam, bermalam di pesawat. Udah gitu itu jelek banget Frankie. Baru disikat sekali aja udah langsung meleot. Jangan dibawa pulang dok, itu buat cuma dipakai sekali. Baru sekali dipakai udah meleot. Iya memang makanya buat dipakai sekali doang. Bukan buat sekali sikat gigi, bukan buat sehari. Padahal sehari cuma dikasih satu sama dia. Iya. Udah gitu odolnya dikit banget. Nah, termasuk pemilihan pasta gigi juga ini kan harus benar ya dok ya. Pasta gigi saya ya seneng dengan merek-merek tertentu yang rasanya enak. Rasanya ada yang enak dok, ada yang rasanya nggak enak. Apaan? Emang ada? Ada pasta gigi yang segede gini nih, rasanya katanya sih itu cocok untuk negara tertentu. Saya coba, tapi ternyata nggak asik. Enggak, jadi balik lagi kamu ke yang salah. Dia cocok negara tertentu, kamu mesti sikat giginya di situ, nggak boleh di Indonesia. bukan Nggak cocok. nggak cocok dok. Oke dok, jadi kayak gitu dok kira-kira kalau menurut saya tuh. Jadi artinya pemilihan sikat giginya ya setujulah panjang, ujungnya Kecil, lancip ya, bukan lancip tapi kecil ya. Terus kemudian bulunya juga harus kita cukup lembut. Ya. Dan sikatnya jangan terlalu keras. Jangan terlalu keras dan arahnya harus benar. Yang atas dari atas ke bawah, yang bawah dari bawah ke atas kan gitu. Tapi dok. masih ada urutannya juga, Frankie. Sikat gigi itu sebelum dikasih odol harus dikasih air dulu. Nah, ini Dokter Jaya nih menggunakan kata yang salah nih. Apa? Odol. Ya, pasta gigi. Odol itu adalah merek dok. Zaman dulu. Sekarang udah nggak ada. Nggak ada. Itu ya. Tapi kayak kita sekarang kan kalau kita ngomong pasta gigi adalah odol. Kasih odol. Beli motor. Merek tertentu. Vespa. Wah, enggak. Vespa yang mantatnya gede. Kalau kita beli pompa air, beli merek tertentu. beli Sanyo yang merek Shimizu ya, gitu kan. Parah gak tuh? Nah, atau beli Sanyo mereknya Panasonic. Waduh. Ya, jadi intinya di sini kita kebudayaan kita tuh tetap mengakar dari dulu sampai sekarang. Bukan kebudayaan. Kebiasaan kita mengakar apa yang ada di dulu sampai sekarang tetap melekat gitu. Oke. Terus apa lagi dok? Nggak gini, cara nyikatnya itu sebenarnya katanya nggak boleh seluruh sikat tuh karena seluruh sikat ke dalam gigi itu harus posisinya tuh 45 derajat, Frankie. Dan itu susah dok. Nah,
Terus udah gitu dia sebenarnya bukan, kamu tuh memang betul ada gerakan yang kita harus dari gusi ke arah ke yang di atas, dari gusi ke bawah. Kalau yang di bawah dari bawah ke atas. Seperti itu. Tapi juga ada gerakan muter, Franky. Muter. Jadi permukaan geraham di belakang, kanan kiri, luar, yang gigi depan itu juga muter juga. Terus kemudian baru yang garis yang tadi kamu bilang tegak lurus itu, kalau yang bagian dalam juga dikerjain juga sama seperti itu. Nah, setelah selesai dengan gigi, jadi gerakan muter dan ngebuang sisa makanan. Nah, setelah gitu lidah juga harus dibersihin, Franky. Karena di situ adalah biasanya sumber bau mulut. Saya kalau ngedempul sih bisa, Dok, muter. Kan ngedempul yang bagus tuh ngedempul mobil, muter. Tapi kalau sini muter susah. Ya memang susah. Tangan saya susah. Tapi malah yang lebih susah lagi di situ, kalau saya baca ya di itu, dia bilang dia bukan cuma kita harus menyikat gigi, tapi nyikat lidah dan pipi bagian dalam. Nah itu lebih susah. Pipi bagian dalam bagaimana disikatnya? Nah ini Dok. Sekarang satu lagi, gigi itu kalau kita nggak mau pakai sikat gigi, sekarang tuh ada seperti kayak kerokan. Kerokan dijual dari plastik. Kayak gitu. Buat lidah. Nah itu saya mau bilang, kalau kita pakai sikat gigi, Dok, sikat lidah, yang ada lidahnya berantem sama kita, bergerak sendiri. Pernah nggak kayak gitu? Jangan-jangan itu bukan lidah kamu. Saya kadang-kadang di lidah iseng banget sih gitu kan. Akhirnya di keluarga istri saya tuh ngasih kerokan bukan dari plastik, dari besi stainless. Ada yang seperti kayak kawat gitu. Lebih enak pakai besi, Dok. Lebih bersih gitu kan. Jadi dan nggak takut patah. Kalau plastik begitu dia patah nancep gitu. Oh nggak pernah lah terlalu keras begitu, enggak. Iya, yang plastik yang kayak sikat gigi itu ya. Iya, dia seperti kayak begitu, terus dia ada ininya, pinggirnya ada. Nah, jadi saya kemarin berpikir gini, waktu Dokter Jaya bilang gigi sikatnya muter, saya mau beli itu aja tuh yang pakai elektrik. Oh iya. Kan tuh kerjanya muter, cuman kan nggak sesuai sama anjuran dokter gigi. Yang dari atas ke bawah, bawah ke atas gitu kan. Gitu. Jadi nanti kombinasi berarti mesti 2 belinya, bikinnya. Ya. Dan itu ya sebenarnya yang namanya sikat gigi itu harus dibiasakan dan dididik dari anak sejak kecil. Diajak dia sikat gigi, diajarin sikat gigi sampai kemudian dia bisa melakukan itu sendiri gitu. Karena kalau nggak dibiasain begitu dia nggak akan bisa sampai tua pun susah, Franky. Ada satu nih yang dari kecil saya nggak ajarin dia sikat gigi, tapi kalau saya ajak ke dokter selalu dibilang giginya bagus. Si Miko sama si Mola. Ya. Tahu nggak kenapa dia giginya selalu bagus, Dok? Kenapa? Makannya daging mulu. Bukan hanya makannya daging. Saya beliin mainan yang cukup keras dan dia senang gigit-gigit. Ternyata tuh ngebersihin gigi fungsinya salah satunya. Kamu kenapa nggak beli buat diri sendiri? Nah itu saya mau bikin seperti itu. Bisa nggak kita tuh, pertanyaan saya, kita nggak perlu sikat gigi, tapi saya perhatiin si Miko, si Mola tuh giginya bagus, kuat, dan bersih putih. Bisa aja. Bisa nggak manusia tuh kita bikin seperti itu? Kita punya. Nanti suruh teman kita dokter gigi untuk bikin. Tapi ada saya tuh ada 2 dilematis. Ada perbedaan, Dok. Kalau si Miko sama si Mola tuh memang tajam-tajam kan giginya. Jadi gusinya tidak turun juga nggak masalah. Oh iya, itu bedanya sama orang kan datar. Nah, datar, jadi kebersihannya lebih susah. Kita susah gitu, jadi makanya. Gimana kalau giginya kamu dibikin crown yang bentuknya gigi shark? Yang kan jadi lebih panjang ngomongnya. Gigi hiu. Oke, ya jadi masalah gigi ini untuk dia punya treatmentnya perlakuannya sama gigi rumit ya sebenarnya. Ya, tapi begini, saya sendiri karena saya dulu waktu jadi dokter itu saya masih awal ya, saya tuh cari bagaimana caranya supaya, karena saya liatin banyak orang yang kena pada giginya pada bolong. Saya cari-cari literatur waktu itu tuh, waktu menjelang setelah saya merit ya. Terus istri saya hamil. Jadi saya cari ini. Jadi begini, di dalam dunia kedokteran gigi itu yang namanya taste bud itu bukan taste bud. Jadi
dental bud. Jadi calon gigi yang ada itu sebenarnya sudah ada pada waktu dia sedang dikandung, Franky. Pembentukan calon gigi itu udah ada di situ. Nah, pada waktu itu kan dia mendapatkan deposit dari dari kalsium, magnesium dan segala macam di situ, termasuk fosfat. Tapi ada satu yang penting, itu adalah yang namanya fluor. Fluor itu adalah salah satu pembentuk gigi. Nah, waktu itu saya baca, itu pada waktu itu ya tahun 80-an ya. Nah, di situ dia bilang kalau kita mau gigi anak kita tuh tidak gampang karies nantinya, kita harus kasih deposit pada waktu dia masih bentuknya calon gigi. Jadi istri saya tuh selama 1 bulan waktu hamil trimester kedua lah, jadi mulai masuk ke bulan keempat gitu. Selama 1 bulan saya kasih fluor. Jadi suplementasi fluor 1 miligram 1 hari selama sebulan. Saya kasih sebulan udah. Terus kemudian dia lahiran kan anaknya. Setelah lahiran kan dia mulai pembentukan gigi. Waktu dia usia 2 tahun, saya kasih lagi, sekarang saya kasih anaknya sebulan 1 miligram setiap bulan selama sebulan, setiap hari. Dan anak saya giginya bagus semua sampai sekarang. Dokter anak saya kan sekarang udah umur 30-an. Dokter Jaya harus jelasin tuh, Dok, cara memberikan fluor. Jangan sampai orang salah nangkep nih, Dok. Dia beli fluor ke toko kimia, dikasih makan. Enggak, itu ada tabletnya. Tabletnya. Artinya beli tablet yang mengandung fluor, Dok ya. Nah, tapi sekarang jauh lebih mudah. Karena kenapa? Kalau ke dokter gigi, misalnya anak kecil, supaya giginya nggak gampang itu sama dokter gigi, kalau dia udah nilai kira-kira orang ini resiko untuk kena karies, bolong, sama dia bisa dikasih fluor, Franky. Dikuasin di giginya. Bisa seperti itu. Tapi saya juga tidak tahu apakah perilaku yang saya kasih itu berupa tablet itu masih efektif dilakukan apa enggak, efektif apa enggak, karena saya nggak tahu, karena itu kan juga diatur oleh WHO. Karena ada beberapa daerah yang fluor di dalam airnya itu tinggi, sudah ada tinggi, jadi kalau kita kasih malah bisa jadi hiper kebanyakan. Akibatnya? Kalau giginya malah rusak, hitam-hitam nanti. Nggak boleh. Tapi Indonesia kalau menurut saya kurang. Apa buktinya kurang? Yang karies banyak. Jadi gigi bolong di Indonesia tuh tinggi sekali. Itu survei masih terakhir yang saya lihat tuh masih tinggi. Jadi artinya di sini kurang. Kalau di luar negeri beberapa makanan atau minuman tuh dikasih fluorisasi. Jadi dikasih tambahan fluor di makanan itu supaya dia ada masukan fluor. Fluor itu untuk memperkuat gigi, supaya nggak gampang karies gitu loh. Oh, selain fluor apa lagi, Dok? Udah? Iya, fluor aja ya? Untuk gigi. Golongan berapa, Dok? Fluor, klorida kan, SL, CL, DR, bromium. Golongan 7A, Dok. Oke, terus kalau misalkan balik ke ini, yang gigi udah selesai belum nih, Dok? Udah. Nah, saya mau balik ke itu, kretek-kretek tadi nih, Dok. Kretek-kretek itu kan timbul kalau orang yang sleep bruxisme sleep itu kan nggak sadar tuh, Dok. Iya. Nah, tadi Dokter Jaya sebutin salah satunya kemungkinan karena stres. Stres itu kan gangguan pikiran atau dari sini. Nah, kalau siang sendiri orang yang bruxisme sleep ini siang normal nggak, Dok? Yang sleep doang nih, Dok. Nggak yang dua-duanya, kan tadi dokter bilang ada yang dua-duanya juga, awake sama sleep. Nah, kalau yang si ininya dia nggak ada masalah kalau siangnya tuh? Enggak, biasanya enggak cukup untuk itu. Jadi ya yang siang itu kebanyakan sih memang dia lagi stres, lagi ngerjain tugas atau apa gitu, lagi sedang konsentrasi dia gitu, atau lagi kesal sama orang, dia bisa begitu. Tapi ya? Yang begitu mau stop ini gampang lagi. Lidahnya aja ditaruh di depan lidah, stop tuh gitu aja. Parah, Dok, kalau nanti kegigit nggak bakal itu otomatis dia akan menghentikan. Atau kalau menurut saya ya mendingan gigit sesuatu lah. Iya, ya kan makan permen lah, udah ketahuan. Nah, kalau misalkan
orang dok ya, bruxisme awake nih dok, itu kan kadang-kadang kan kretek-kretek tuh tadi pertama bukan ya karena dingin, tapi kalau orang nahan marah, iya, itu bisa. Jadi begitu. Jadi itu memang dia tahan marah, dia akhirnya termanifestasi di situ. Nah, pertanyaan saya adalah dimulai dengan tahan marah, itu bisa keterlanjutan berlanjut tidak? Bisa. Jadi kalau orang sering kayak begitu, bisa jadi kebiasaan yang berulang terus. Ya, sama seperti latah. Kamu belaga-belaga latah kayak teman kamu, jadi kamu jadi latah beneran. Saya mau latah dok. Minta duit. Siapa tahu dikasih. Oke, jadi si bruxisme ini seberapa pengaruhnya nih dok terhadap kesehatan kita? Iya. Artinya fatalnya seperti apa? Enggak, fatal sih enggak. Dia cuman kalau yang siang-siang itu kagak enak didengar orang, dan dia sendiri juga terganggu kan dengan itu perilaku yang kagak normal kan. Tapi kalau yang tidur itu bisa mengganggu orang lain. Tetapi kalau yang tidur itu yang sering kali kadang-kadang kalau itu terus-menerus terjadinya itu bisa orangnya gampang sakit kepala lagi. Hubungannya gimana tuh dok? Kan itu kan gerakan otot sini. Jadi dia bisa sakit kepala, sakit penggal pipi, kadang-kadang ininya dia jadi tiba-tiba seperti kayak kejang, nggak bisa bergerak lagi, sendi mulutnya. Kadang-kadang kuping sakit. Jadi dia udah ada keluhan. Belum lagi giginya lama-lama kekikis, nanti dia jadi hilang emailnya. Ya terpaksa dia mesti dipakai crown sama dokter gigi. Ya mengganggu, jadi merusak gigi bagian depan terutama. Nah, ini kesimpulan saya tadi dari kita ngobrol-ngobrol dok. Dokter Jaya kan bilang katanya bisa aja seseorang yang karena nahan marah kretek, dan kalau itu sering berulang kan bisa jadi penyakit atau gangguan tadi dok ya, bruxisme tadi kan. Jadi orang yang nggak punya genetik bisa menciptakan sendiri kelakuan kayak tadi. Kebiasaan sama seperti gigit kuku dan juga sama kan. Nanti kebiasaan. Setelah itu baru nurunin ke anaknya atau tidak nurunin ke anaknya tuh. Enggak. Karena apalagi kalau anaknya udah lahir dok ya. Karena anaknya udah lahir dia begitu. Oke, terus kemudian dok ini tadi dokter Jaya bilang kebanyakan juga perempuan kalau nggak salah. Atau nggak ada. Cuman umurnya dari 22 sampai 40-an lah. Yang terbanyak. Pernah nggak ada suatu penelitian kenapa di umur segitu timbul nih dok? Itu kan umur-umur orang lagi stres, Bengke. Umur, beban. Ya orang sedang membina karir lah. Bina karir, jadi orang tuh lagi mikirin masalah masa depan dan sebagainya dok ya. Jadi ya salah satu yang harus diinin, jadi kalau ke dokter lihat ya ini ada faktor stresnya, ya dikasih obat anti stres lah sama dia. Ya dia suruh berpikir berubah cara hidup supaya lebih santai, nonton film lah apa segala macam. Mesti ikut saya dok, santai terus. Oke, nah jadi si kretek-kretek ini boleh dibilang nggak terlalu berbahaya, tapi tetap nggak nyaman gitu ya karena ngeganggu kualitas tidur dari dokter Jaya. Selain kita kasih obat anti stres segala macam dok, ada nggak cara-cara alamiah doang dok yang kita bisa latih orang supaya dia nggak kretek-kretek lagi? Tadi dokternya secara nggak langsung kan bilang hidup dibikin lebih santai. Ya. Nah, hindari makan kafein, Franky. Oh, jadi kafein hindari itu sesuatu yang mengandung banyak yang kafein. Bisa memicu deg-degan. Hidup lebih santai. Cari hiburan. Makan permen karet. Makan permen karet. Iya. $1.000 lagi dok. Permen karet ya. Makannya di Indonesia lah, jangan di Singapura. Sekarang saya udah agak jarang dok ya. Ada. Masih ada, kamunya nggak nyari. Iya, saya nggak nyari. Dulu kan ada permen karet yang kotaknya seperti kayak kotak setip, setip pensil. Sekarang yang lembaran. Pokoknya gitu, yang no sugar gitu lah. Nggak enak. Hah? Yang enaknya kan ada manis-manisnya dok. Ada manisnya, tapi bukan sugar. Siapa dok yang suka ngunyah permen karet? Cucu saya.
Bukan. Ada satu novel. Itu si lupus. Nah, Ilman. Padahal itu penyakit nama lupus itu kan. Iya. Oke, jadi kretek-kretek ini saya nggak terlalu stres, Dok. Karena pertama di keluarga saya nggak ada, terus kemudian penyakitnya juga tidak terlalu fatal, tapi tetap nggak enak. Nah, sekarang bagaimana orang yang hidup dengan orang yang, kan Dokter Jaya sebagai pelaku nih, Dok. Enggak, saya sih nggak merasa terganggu, soalnya sebelum dia kretek-kretek saya udah tidur. Curang. Udah dulu itu aja lah. Oh, itu caranya, Dok ya. Ya. Kalau sudah dia tidur duluan, bangunin dulu. Dokter tidur lagi. Yang jelas minum melatonin lebih dulu lagi. Oh. Melatonin boleh diminum terus-terusan nggak sih? Nggak ada masalah. Nggak ada masalah ya? Melatonin itu biasanya memang berkurang pada orang usia di atas 60 lagi. Jadi itu produksi kan di dalam hipofisis kita tuh keluarin melatonin. Makin tua tuh makin sedikit. Makanya kita makan itu cuma untuk meningkatkan supaya jadi normal kembali. Nggak tahu. Kadang gini, orang tua itu jam tidur makin pendek, Frankie. Padahal kenyataannya orang itu memerlukan tidur lebih panjang. Jadi itu sebabnya, maka supaya dia tidurnya lebih panjang ya dia tambahin apa yang kurang. Melatonin 5 mg cukup. Ini ada tips buat orang yang punya gangguan tidur nih, Dok. Apa? Saya kadang ya terbangun malam-malam. Ternyata terbangun malam-malam itu salah satunya adalah ternyata otak kita masih berpikir. Masih berpikir, kita mengerjakan sesuatu, Dok. Dan kebanyakan itu adalah kita nonton. Ya kebanyakan sekarang kan setiap kamar ada TV ya, Dok ya. Masih ada pekerjaan yang kita harus kerjakan. Nah, saya seringkali kalau saya terbangun malam, saya lakukan apa nih, Dok? Apa? Supaya bisa tidur lagi. Saya nyalain TV, pakai timer. Bisa kita setel 15 menit lah ya. Kita paksa dengan otak kita tidur. Jadi biar itu TV 15 menit. Tapi nggak kita tonton, biar TV yang nonton kita. Tidur lagi, Dok. Jadi otak kita paksa untuk tidur. Kamu gelombangnya udah sama dengan TV berarti. Mungkin, Dok ya. Kalau saya sih nggak pernah nonton TV, Frankie. Nggak pernah nonton TV. Buka laptop, lebih parah. Enggak. Saya nonton Netflix di TV memang, tapi nggak pernah saya nonton sembari tidur, enggak. Nonton sembari duduk. Jadi Dokter Jaya bangun tidur, duduk dulu, nonton TV. Saya sih ya. Enggak, tapi yang hebat tuh kakak saya, Frankie. Kakak saya tuh saking pemikirnya, dia ngerjain fisika atau kimia gitu. Dia udah mentok, gak bisa dia tidur. Nah, di dalam tidurnya dia menyelesaikan. Nah, iya benar. Begitu itu, bangun langsung dia bisa ke. Itu benar, Dok. Seperti itu. Kita bisa tidur sembari mikir ngelanjutin apa yang dikerjain yang bukan seperti itu, Dok. Cara di otak saya ya. Saya pun sama seperti itu. Jadi saya nggak ngototan kalau ada masalah gitu kan. Saya nggak melihat bahwa kita ngerjainnya waktu tidur. Tapi sebenarnya kenapa sih kita tidak bisa mengerjakan soal saat itu? Fisik udah capek. Jadi kalau fisik kita capek, walaupun kelihatannya kita nggak capek, tetap aja buntu. Ya, tapi itu bukannya campur tangan Tuhan tuh, Frankie. Ingat nggak penemuan rumus C6H6 bensin? Kan dia boleh dicari-cari nggak ketemu, sampai sekali waktu dia tidur, dia lihat ular gigit ekornya. Dia bangun langsung dia bikin C6H6 lingkaran. Itu kan aromatik jadinya. Iya. Kalau gak dia bikin begitu nggak ada parfum ya, lagi. Itu campur tangan Tuhan, ya percayalah. Tapi istilahnya buat saya itu secara fisik kita udah capek, sehingga pada waktu kita capek dipaksa apa namanya? Ya tapi kenapa kerja, pas tidur kenapa dia bukan istirahat malah masih mikir terus? Enggak, dia nggak mikir, Dok. Yang ada adalah dikosongin pikiran supaya kemudian waktu bangun tuh fresh, nggak mikir. Jadi saya selalu bilangnya sama seperti Dokter Jaya. Saya ngerjainnya pada saat tidur. Ternyata omongan saya itu kayaknya nggak terlalu benar, karena itu kan cuma buat menjawab orang yang
penasaran kenapa saya selalu setelah bangun tidur itu saya banyak yang bisa saya hasilkan gitu kan. Itu cuma ngosongin pikiran, badan kita jadi lebih segar, dan itu produktivitasnya lebih banyak. Sekarang gambarannya gini aja deh. Saya pernah dulu punya tim data entry. Tim data entry itu ngurusin data entry sebuah instansi. Dilemburin sampai malam. Ternyata setelah kan ada sampai 3 shift. Setelah jam kerja sampai jam lemburnya itu produktivitasnya cuman 1/3. Jadi misalkan contoh kita lemburin 4 malam nih, 4 jam. Kan 8 plus 4 misalkan 12 nih, misalnya kepaksa gitu ya. Anak-anak mau. Ternyata yang 4 jam ini paling hasilnya cuma 10% daripada 8 jam tadi. Harusnya kan 50% secara teori kan, Dok. Paling 10%. Jadi maka dari itu saya punya inisiatif percuma lembur. Ganti shift. Gitu. Atau tambah istirahat sebenarnya. Karena gini dulu, dia ada orang yang pernah lakukan penelitian ya. Orang kerja selama 6 jam sama 1 jam istirahat 10 menit, 1 jam istirahat 10 menit. Itu yang ada istirahat itu lebih efisien kerjanya. Iya, mungkin Dok ya. Jadi saya sih gambarannya mendingan kita pakai darah segar baru masuk, ganti lagi shiftnya. Itu lebih efisien gitu. Nanti dokternya coba deh praktekin. Pada saat dokter Jaya lagi capek, cek DNA, berapa orang yang bisa dicek gitu, Dok? Dibanding sama dokter Jaya lagi seger. Tapi tidur memang hebat, Frankie. Si itu Mongol Stress bilang, anak muda, kalau yang jomblo terus, mau nyari jodoh susah. Gimana caranya dapat jodoh? Pasang di Tokopedia. Tidur, dibanyakin. Hubungannya? Adam diciptakan sama Tuhan pada waktu si Hawa diciptakan Tuhan pada waktu Adam tidur. Jadi kalau cari jodoh susah, tidur, nanti Tuhan akan menciptakan Adam. Nggak mau, Dok. Nggak mau, Dok. Nggak mau, kenapa? Nanti tulang rusuk saya hilang 1 lagi, Dok. Sekarang aja udah berkurang nih, Dok. 1. Ntar begitu tidur, bangun-bangun, kenapa susah ya bergeraknya, tulang rusuk hilang. Oke, apalagi Dok yang bagus udah buat dokter kasih info nih, Dok? Ya udah, rajin-rajin ke dokter gigi karena buat dokter forensik kalau orang ke dokter gigi ada dental record itu penting untuk identifikasi. Ya siapa tahu kalau sekali waktu kita hilang atau nyasar kemana gitu, ketahuan kita ada di mana gitu. Ini dokter gigi di mana aja terserah, Dok, ya. Sama lah. Karena mereka kan walaupun sudah punya spesialisasi apa-apa, basicnya sama ya, Dok, ya. Ya udah, ntar saya ke dokter gigi deh, Dok. Susah sekarang ke dokter gigi mesti bikin appointment dulu. Di mana-mana juga sama. Ketemu orang juga mesti appointment lah. Orang ketemu saya nggak usah pakai appointment, bisa. Oke, thank you, Dok. Terima kasih sudah menonton X Undercover. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Dan ditunggu ya video-video kami selanjutnya. Nah, buat kalian, jika ada pertanyaan untuk Dr. Jaya, boleh banget komen di bawah. See you guys.